There's a war coming. It's Dom's brother. This spy game, this is my world. Careful! And now we got cars flying in the air? No way. Is you ready? We going wild. We on the loose. People is blind. We are the Yes! Hai sobat film dimanapun berada dan apa kabarnya. Di segmen kali ini kita akan mengulas film action favorit yaitu Fast and Furious 9 atau F9. Ya, film ini baru saja rilis kemarin, jadi ingin tahu lebih banyak ceritanya, simak video ini. taking out planes, trains, tanks. I'm not going to even think about the submarine. Fast and Furious 9 atau F9 bagian dari The Fast Saga menunjukkan betapa Prancis ini gak ada matinya ya guys. Skalanya terus naik, semakin menggila, semakin hyperbola dengan adegan-adegan laka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah beberapa kali rilisnya mengalami penundaan di tahun 2020, akhirnya Fast and Furious 9 rilis juga di bioskop kemarin. Man, we messing with Setelah sempat bergeser ke kisah Luke Hobbs dan Deckard Shaw di Fast and Furious Hobbs and Shaw, saga ini kembali ke tokoh utamanya yaitu Dominic Toretto dan La Familianya. Tentu saja kisahnya kembali ke skenario world shaping yang sampai sekarang pun saya masih heran kenapa pemerintah mempercayakan hal-hal sensitif seperti itu kepada orang seperti Dom. Dom's brother. Hidup damai bersama Letty dan anak mereka yaitu Baby Brian setelah apa yang terjadi pada The Fast and Furious 8 atau The Fast and the Furious. Dom berdatangan kru lamanya, mereka adalah Roman, Tess, dan Ramsey. Mereka menginfokan bahwa pesawat Mr. Nobody telah dibajak dan ia diculik bersama benda-benda berbahaya yang disebut Project Ares. Pemerintah meminta Dom untuk menemukan dan menyelamatkan Mr. Nobody. Dom awalnya menolak permintaan tersebut, namun ketika ia menonton video penculikan Mr. Nobody, dirinya melihat sosok pria dengan kalung yang sama dengannya. Kalung tersebut adalah kalung keluarga Toretto yang berarti siapapun pemiliknya adalah bagian dari keluarga Dom. Satu-satunya orang yang memiliki kalung tersebut selain dirinya adalah Jacob atau sang adik. Di titik tersebut, Dom memutuskan untuk keluar dari masa pensiunnya dan menghadapi sang adik. Should be interesting. But could you kill him? Ya, kalau diteliti banyak sekali terjadi pergeseran dalam franchise film action saat ini. Lihat saja franchise film James Bond mulai tampil realistis ala Jason Bourne. Franchise Mission Impossible mulai go global ala James Bond. Nah, franchise Fast and Furious makin impossible, misi-misinya ala Mission Impossible. In some way, Fast and Furious pun makin terasa seperti film superhero lewat F9. Franchise berusia 20 tahun itu makin jauh dari identitas aslinya yaitu racing movies atau balapan liar. like we on our way to Home Depot. Mungkin sebagian ada yang kecewa nyaris tidak ada balap-balapan di film ini kecuali satu balapan yang dipaksakan masuk. Mobil sport hadir untuk laga yang semakin menjadi-jadi hingga kami berpikir ide seperti apa sutradara Justin Lin ketika membuat film ini. Ada saja trik ya untuk menaikkan skala kegilaan di F9 agar melebihi apa yang sudah gila juga di film-film sebelumnya seperti menarik brankas bank dengan mobil di Fast 5. Magnets now? If you woke to wake up. Whoa. Dari awal hingga akhir, F9 menyajikan laga-laga menegangkan yang menawarkan edge of your seat excitement, mulai dari kejar-kejaran di hutan dengan mobil beraksi ala Tarzan hingga permainan tarik-menarik mobil dengan magnet. Ya, tentu saja aksi-aksi tersebut memporak-porandakan fasilitas publik. Jika Dom dan La Familianya tidak bekerja untuk pemerintah, mungkin bukan action yang ia dapatkan melainkan pengadilan class action. Bayangkan hajat hidup orang banyak yang ia hancurkan. You spend the rest of yours. Untuk kisah Dom sendiri, film ini mengupas satu layar kehidupannya lagi. Jika film sebelumnya berbicara tentang anak hasil hubungan di luar nikah Dom, F9 berbicara tentang sejarah keluarganya. Treatmentnya cukup melodramatis.
memperlihatkan apa yang rusak dari tali persaudaraan Dom dan Jacob. Dualitas keduanya merupakan keseruan tersendiri. Sayangnya Vin Diesel sepertinya terlalu narsis semakin ke belakang. Fokus film menjadi terlalu banyak ke Dom, karakter Jacob jadi tidak berkembang dengan baik. Dia berakhir seperti gelas yang setengah terisi, serba nanggung. Kontras dengan Dom yang digambarkan dengan begitu sempurna layaknya superhero. Living in mine. We going wild. We on. Hal itu diperparah dengan bagaimana F9 juggling dengan berbagai macam plot atau karakter yang dipaksakan masuk. Hasilnya adalah film yang terasa sesak dengan karakter-karakter lama hadir untuk sekedar numpang. Di satu sisi kami paham bahwa F9 berusaha memastikan semua karakter berada di kontinuitas yang sama setelah kekacauan kronologis bernama Fast and Furious Tokyo Drive itu. Dari semua karakter yang kembali, tentu saja Han yang menjadi sorotan utama. Kehadirannya membuat kematian ia di Tokyo Drive seperti sia-sia, tidak berbobot terlepas logis apapun alasannya. Kami tidak ada kaget misalkan Gal Gadot kembali di Fast 10. Mungkin. Franchise Fast and Furious memang benar-benar berniat menjadi franchise superhero di mana berlaku hukum tidak ada superhero yang benar-benar mati. Ya, franchise Fast and Furious memang hadir bukan untuk menghadirkan kisah berkualitas dan logis. Ini bukan produk high culture tapi pop culture. Franchise Fast and Furious hadir untuk menyajikan laga-laga kendaraan di luar nalar. Dan terakhir, F9 melanjutkan tradisi hiburan tersebut dan masih berhasil menghibur penonton. Laganya asik, karakter-karakternya lumayan menarik. Namun di satu sisi, jika kalian sudah menonton film-film Fast and Furious sebelumnya, F9 masih mempertahankan formula laga di luar nalar, kembalinya karakter lama, misi berskala besar, dan berkehancuran di mana-mana. I am not too big compared to you. No one outruns their past. No, that's not us. Your brother. That's your mistake. This is my world. I don't wanna die. Ya oke, berikut ulasan dari Fast and Furious 9 atau F9. Yang belum nonton film ini, kalian bisa saksikan di bioskop dan layanan streaming, dan selamat menyaksikan. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, jangan lupa aktifin notifikasinya, like and share. Sekian, terima kasih, salam sukses dunia perfilman, see you next time, bye bye.